Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadhihi asy-syahril 'azim, syahri dzil hijjati litaqarrubi ilallahil karim. Ahmaduhu hamdan yafuqu hamdal hamidin, wasta'inuhu innahu khairul mu'in, wa atawakkalu alaihi birizqihi innahu thiqatul mutawakkilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa taqwah, wa'lamu anna as-sa'ida man ata'a maulah, wasyakiya man ittaba'a hawah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izinnya, dengan wasilah inayah, taufik wal hidayah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih nikmat iman Islam yang alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita sampai hari ini, sampai dengan siang ini, yang menjadikan kita kembali berkumpul, kembali kita dapat bermuajahah, bermusafahah, bersilaturahim di antara kita di dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang mulia di hari, di waktu, bahkan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan kita hadir melaksanakan kegiatan salat Jumaah secara berjamaah di masjid kebanggaan kita ini, yang tentunya mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ibadah Jumat yang kita laksanakan siang ini mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah ini semua bisa menjadikan catatan amal soleh kita untuk bekal kita kembali kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya kita bertakwa, yaitu dengan kita menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi dari segala apa yang dilarangnya. Terlebih saat ini kita sudah berada di hari terakhir pada hari tasyrik, pada bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Dzulhijjah. Penting bagi kita di bulan Dzulhijjah ini untuk sekedar ataupun mengenang sosok pribadi manusia yang begitu paripurna dalam bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena itulah beliau mendapatkan gelar Khalilullah ataupun kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam di bulan Dzulhijjah ini tampil dalam dua ibadah. Yang pertama adalah ibadah haji, dan yang kedua adalah ibadah kurban. Perintah melaksanakan ibadah haji ini tidak terlepaskan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang ini semua sudah termaktub dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Ibadah haji sendiri merupakan ibadah yang istimewa. Ibadah haji sendiri merupakan ibadah yang luar biasa. Kenapa dikatakan istimewa bahkan luar biasa? Karena memang semua kategori ibadah ada dalam prakteknya melaksanakan ibadah haji. Ibadah itu ada yang masuk dalam kategori ibadah badaniyah. Ibadah itu ada yang masuk dalam kategori ibadah maliyah. Ibadah itu juga ada yang masuk dalam kategori ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan luar biasanya ibadah haji
semua kategori ibadah yang tadi tiga itu ada di dalamnya. Ibadah haji masuk dalam kategori ibadah badaniyah, ibadah fisik. Karena tidak bisa dipungkiri ibadah haji merupakan ibadah fisik kita. Melaksanakan tawafnya, melaksanakan sa'inya, melaksanakan wukufnya dan yang lainnya, melaksanakan rukun-rukun hajinya, dipastikan itu semua adalah fisik yang kita gunakan untuk melaksanakannya. Maka insya Allah tidak menunggu lama, di saat kita ada kemampuan untuk melaksanakannya, insya Allah jangan ditunda-tunda untuk mengerjakannya, karena insya Allah ini adalah ibadah yang istimewa. Ibadah haji juga masuk dalam kategori ibadah maliyah, ibadah harta. Dipastikan ada nominal yang dikeluarkan, tapi insya Allah seberapapun nominal yang kita keluarkan, insya Allah akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ibadah ini masuk dalam kategori ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan inilah yang sering disampaikan, kalau seseorang dikatakan kaya, dialah orangnya. Dikatakan muda, dialah orangnya. Dikatakan punya fisik yang kuat, dialah orangnya. Tapi kalau sudah tidak ada niatan untuk melaksanakan ibadah haji, inilah yang sering dikatakan kemana-mana sampai, ke tempat-tempat yang lain sampai, tapi untuk melaksanakan haji ke Baitullah terkadang tidak pernah sampai, karena tidak ada niatan dalam hidup dan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka ibadah ini termasuk ibadah yang istimewa, karena memang semua kategori ibadah ada di dalamnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang masyhur, beliau menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking istimewanya ini ibadah haji, yang diadakan, yang dilaksanakan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dalam praktiknya pun banyak mengandung hikmah dalam kehidupan kita. Kita tahu dalam pelaksanaannya, seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji pasti akan mengenakan pakaian yang istimewa, namanya pakaian ihram. Di saat pakaian ini dikenakan yang dikatakan serba putih, Masya Allah, tidak dilihat lagi strata sosial di dalamnya. Tidak nampak lagi jabatan yang kita banggakan. Tidak nampak lagi strata sosial ataupun kekayaan yang boleh menjadi atribut kesombongan kita dalam kehidupan kita. Semua manusia di hadapan Allah dipastikan sama, yang beda adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah bukan karena jabatannya, bukan karena kaya ataupun miskinnya, tapi lebih karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan ketakwaan yang mesti kita jalankan dalam kehidupan kita, insya Allah inilah yang terbaik yang bisa kita laksanakan untuk senantiasa maksimal hidup kita di dunia adalah untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaannya ibadah haji juga termasuk ibadah yang istimewa, karena memang Masya Allah hikmahnya ada pada pelaksanaan wukuf yang merupakan puncak dari perjalanan ibadah haji. Al-hajju arafah. Haji itu adalah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Masya Allah, di saat seseorang melaksanakan ibadah ini yang kemarin dilaksanakan oleh jamaah haji yang ada di Arab Saudi sana, Allahu Akbar, itu mengandung hikmah kepada kita juga yang belum bisa melaksanakannya. Kita bisa melihat orang yang sedang melaksanakan wukuf, senantiasa dia sedang melaksanakan kegiatan yang disebut dengan stop and think. Dia berhenti sejenak tapi untuk berpikir. Berhenti untuk apa? Berhenti dari segala macam bentuk kesibukan aktivitas dunia kita. Tapi di saat itu juga kita harus berpikir. Berpikir akan hal apa? Berpikir akan halnya kita. Siapa diri kita? Diciptakan oleh siapa, ada di mana sekarang kita, dan besok kita akan kemana. Maka insya Allah kalau sudah ini yang bisa kita pikirkan, akan bisa menjadikan jawaban baik untuk kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa diri kita? Manusia ciptaan Allah. Ada di mana sekarang kita? Di dunianya Allah. Punya tugas apa hidup kita di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, melainkan kita semua diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana batasan kita ibadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu semua kepadaku, kata Allah, sampai datang al-yakin. Apa al-yakin maknanya di sini? Adalah ayat al-maut, sampai datangnya kematian menjemput kepada kehidupan kita. Itu artinya apa? Insya Allah selagi hidup sebelum mati, selagi sehat sebelum sakit, selagi ada banyak waktu yang luang sebelum waktu yang sempit, ibadah kita kepada Allah adalah jalan terbaik yang bisa kita lakukan semasa hidup yang Allah masih berikan kepada kita. Beres dari kehidupan dunia, kita akan diingatkan kembali. Setelah dunia kita akan kemana? Hidup di kehidupan akhirat. Masya Allah, di kehidupan akhirat bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, bukan hanya sebatas untuk dunia saja ternyata hidup kita, tapi hidup kita di dunia adalah perjalanan panjang yang kita lakukan untuk perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat yang abadi untuk selama-lamanya. Maka bagi kita orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, insya Allah dunia yang Allah berikan kepada kita adalah dunia untuk menyelamatkan akhirat kita. Karena dikatakan izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bisalihil a'mal. Mulianya dunia itu jelas karena harta yang kita punya, tapi dipastikan mulianya akhirat kita adalah karena amal soleh kita. Maka insya Allah kita terus berlomba menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhanmu yang telah menciptakan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dan masih banyak tentunya hikmah-hikmah dari pelajaran ibadah haji yang dilaksanakan, yang semua awalnya ini adalah diawali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, selain ibadah haji, Nabiullah Ibrahim pun tampil dalam ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Inilah ibadah yang luar biasa yang telah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya yang begitu luar biasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun Nabiullah Ibrahim sayang kepada anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam, tapi dipastikan di sana kecintaannya kepada anak ataupun kepada keluarga tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini termaktub dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan ayat 111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, semalam itu bapak melihat ataupun aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, kalau aku harus menyembelih kamu ataupun harus mengorbankan kamu. Fanzur madza tara, sebagai orang tua yang tidak otoriter, yang tidak memaksakan kehendak, kemudian sempat bertanya kepada anaknya, fanzur madza tara, coba kamu pikirkan itu semua. Tapi masya Allah, yang dijawab, yang ditanya adalah anak yang sudah dimintakan akan kesolehannya sedari dulu kepada Allah dengan bahasa doanya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah ya Rabb, berikanlah aku keturunan yang saleh. Dan jawaban anak yang saleh inilah, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, if alma tu'mar, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya insyaallah engkau mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Inilah pengorbanan yang istimewa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, merupakan bagian daripada ujian keimanan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kita tidak akan didiamkan begitu saja mengatasnamakan diri beriman kepada Allah sedangkan iman kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah siapapun kita, apapun strata sosialnya, kaya,
miskin, tua, muda, di kota, di desa, pejabat ataupun rakyat biasa, kalau sudah bicara iman yang kita punya, pastilah hidup kita akan ada ujiannya. Mampu atau tidak, sukses atau tidak, tergantung kita menanggapinya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita dapat meneladani dari kepribadian Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang begitu istimewa dalam keteladanan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tampil dalam ibadah haji dan beliau juga tampil dalam ibadah kurban. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan kita pun senantiasa yang menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat berkorban dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Kita hilangkan ataupun kita dapat berkorban dari obsesi keduniawian kita, daripada kita termasuk golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus dapat berkorban yang disebut dengan politik kita, kalau kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian khutbah yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan di siang hari ini ada hikmah dan manfaatnya, sehingga insya Allah mudah-mudahan hidup kita ke depan ini dalam kondisi yang seperti ini pun kita dapat bersabar dan tetap istiqomah dalam menjalankan taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'minin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi jumrati ibadihil faizin al-muqarrabin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ukur rabbik fir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil awwah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wardallahumma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirid dhunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.